Oke, fix ini harus kuliah lagi alias di servis lagi untuk kedua kalinya. Yang pertama karena efek salah merangkai panel, harusnya maksimal di 30 sampai 40 volt, tetapi panel yang saya rangkai itu dulu 36 volt ya. Jadi yang masuk ke sini 60 volt, over voltage, meleduk. Nah, yang sekarang ini nggak tahu, tiba-tiba ngetrip, error, dan ketika kita colok ke PLN lagi langsung meleduk juga. Kayaknya sih ada something wrong ya. Jadi si voltage-nya tabrakan, mungkin anti standingnya atau apa lah. Jadi daripada nggak bisa kepake, kita sekolahin lagi nih, bayar uang kursus lagi nih ya, inverter ya. Emang kalau udah kena servis biasanya ya jadi rada-rada harus bolak-balik servis nih, harus bayar SPP dulu ya. Jadi ini errornya bukan karena cacat produk, tetapi karena kelalaian dari pemakai gitu ya, sehingga ini harus disekolahin lagi. Oke, kita kirim ke DMP service sekarang jam 9, jam 10. Mudah-mudahan nanti sore udah ngabuburit, udah selesai. Biasanya cepet ya kalau kesalahannya dan komponennya ada. Kasus nih, baru seminggu salah pasang di servis. Sekarang habis servis 6 bulan setelah diservis masuk servis lagi. Harusnya mungkin lebih dari 2 ampere atau gimana ya. Oh tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keberapa Ramadan ya? 7 ya, hari Sabtu. Kita akan bongkar-bongkar nih, karena GTI merahnya nih harus diservis lagi kayaknya ya. Jadi entah kenapa ini error lagi, GTI shower. Setelah yang pertama itu errornya karena saya salah pasang rangkaian panel, harusnya 24 volt, tetapi panelnya terangkai menjadi 36 volt, sehingga over voltage di range input MPPT-nya ya. Jadi range input di GTI merah ini harusnya 30 sampai 40 volt, tetapi karena saya merangkainya ternyata 36 volt, sehingga yang masuk ke GTI ini ketika baru dinyalain 60 volt, jadi meleduk. Nah, jadi karena kesalahan pemakaian ya, kesalahan dari users, menyebabkan GTI ini harus diservis. Nah, jadi untuk apa sih kendalanya PLTS? Nah, ini salah satu kendalanya ya, perangkatnya harus keluar masuk servis kalau kita memang salah pemakaian. Kalau yang MPPT itu awet tuh, udah 2 tahun ya, berarti tidak salah. Tidak ada kesalahan. Bandel juga MPPT yang ever, sampai ada apa tuh, jaring laba-laba ya, saking nggak pernah dibersihin. Ini termasuk awet. Kita bahas nih ya, mana aja yang awet, mana saja yang nggak awet. Ini errornya karena users pemakainya on gitu ya, bisa error. Yang ini 2 tahun awet, karena mungkin kita main konfigurasi panelnya masih di batas range MPPT, dia bisa sampai 100 volt. Jadi kalau kita main di 36 volt masih aman, karena 36 itu maksimal di 60. Kalau main di 48 berarti 80 volt masih bisa tercover oleh si MPPT EP4 itu. Lumayan recommended. Oke, ini GTI yang biru ini errornya kayaknya kena geledek.
kayaknya ya, karena ini tiba-tiba mati gitu. Ini juga sama nih, ini bekas servis, ini diservis sama, tapi ini ternyata masih jalan. Yang ini yang tidak jalan, harus servis lagi. Dari sisi inverter ya, 1, 2. Nah, yang ini, yang inverternya DC to AC, ini juga kesalahan users. Yaitu dulu saya salah nyolokin kabel ya, kebalik. Kabel merah dari inverter kebalik, nyolokin ke colokan ini ya nih, plus minus aki. Jadi meleduk. Harus ganti sikring. Nah cuma kalau sikringnya copot biasa sih enak. Ini sikringnya itu disolder, jadi harus masuk servis juga. Tapi setelah ganti servis, alhamdulillah masih lancar karena dibebani dengan beban yang ringan, nggak pernah beban berat lagi nih. Saya sejak ganti aki belum coba untuk beban berat buat jet pump dan lain-lain karena masih belum ada waktu buat ngulik-ngulik lagi ya. Jadi ini cuma nyalain lampu outdoor dengan pemakaian semalam itu habis 460 watt. Nah jadi untuk sekalian saya ngetes ya, untuk pemakaian malam 4 aki ini bisa kita sedot berapa watt hour. Ternyata bisa sampai 0,5 kWh ya. Lumayan lah kalau malam-malam pompa nyala. Misalkan pompa pompa jet pumpnya ketika malam butuh 400 watt hours, ini bisa tercover oleh aki 4 kali 120 Ah dengan DOD masih di atas 12 volt. Mungkin saya ngejar ininya dulu untuk pemakaian saat malam, apakah sampai berapa ratus watt hours gitu ya. Ternyata untuk 400 watt hours nih DOD masih bisa di atas 12 volt, walaupun panel ini cuma ini 1, ini 2, cuma 3 panel saja. Jadi kalau kita mau beban ditambah dengan pompa air atau apa mungkin masih oke lah gitu ya. Untuk 400 watt hours nanti lampu untuk penerangan kita switch lagi untuk lampunya pakai full DC aja gitu ya. Karena pakai lampu tembak agak-agak nyedot listriknya gede juga kalau dari aki gitu ya. Nanti kita timbang-timbang nih. Mendingan beban kalau misalkan nih di rumah kita nih untuk malam hari butuh 400 watt hour seperti ini nih, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. 465 watt hours tapi dia arusnya kecil kayak lampu, atau mendingan 400 watt hours itu kita pasang buat jet pump. Nah itu bisa jadi bahan mana yang lebih menyehatkan si aki, walaupun nanti beban di malam hari itu sama-sama 400 gitu ya. Mana yang lebih aman buat dompet. Nah, kalau mungkin saya pertimbangannya ya enakan ini buat lampu aja, si jet pump masih pakai on grid lah gitu ya, biar PLN-nya nggak ngedrop juga gitu. Nggak enak juga kalau kita PLN 220 volt ampere tapi bayar cuma 100.000 gitu ya, ntar dicurigain. Gitu. Jadi buat teman-teman yang bisa atau sudah mengukur kebutuhan malam hari berapa kWh yang dibutuhkan, nah nanti opsinya adalah ini PLTS off-grid kita yang paling sehat dibebani dengan beban apa? Beban yang arusnya gede atau arusnya cilik-cilik aja seperti ini. Cuma lampu aja. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya ya masa PLTS ada 4 aki cuma buat lampu, nggak apa-apa. Cuma problemnya ini sekarang kondisi saya udah tidak full WFH lagi, jadi harus udah mulai masuk kantor, jarang di rumah. Jadi paling aman kalau mau pasang dan lupakan berarti kita harus main yang beban
harus kecil dulu ya, sampai nanti waktu kita agak senggang lagi baru ngoprek-ngoprek lagi. Jadi harus agak lincah memang, menyesuaikan beban dan kondisi kesibukan kita, karena ini kalau ada problem nih, orang rumah nggak bakal peduli soalnya ya. Itu PR terbesar yang bikin PLTS. Nah, bersihin dulu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya PLTS, tolong dipertimbangkan kondisi dari penghuni rumah, apakah dia cara kalau ada masalah gitu ya. Jangan sampai ada masalah kita nggak ada di rumah, nanti masalah kayak kemarin korslet segala macam, anak-anak atau istri kita mencoba untuk memperbaiki tapi nggak tahu cara memperbaikinya. Begitu ya. Jadi hari ini agendanya adalah ngebongkar GTI merah nih. Saya akan copot buat kirim ke servis. Sekarang jam 9 ya, berarti saya kirim mungkin nanti jam 10. Mudah-mudahan ntar malam udah balik lagi, besok udah bisa kita pasang. Biasanya cepat kita kirim seperti biasa ke DMP Service, DMP Elektrik. Ininya sih nggak usah lah. Nah ini errornya nih nggak keluar ya. Nol volt. Harusnya kalau normal tegangannya keluar 220. Nah, voltage-nya 0, tidak terdeteksi voltage. Oke, kita matikan dulu. Nanti saya akan rubah dari sini nih, tak copot agar nanti akinya bisa terpasang 400 watt peak ya. Jadi 200 nanti disambung masuk ke sana. Jadi yang kabel merah akan saya pindahin ke sini. Biar kita coba dicolok jet pump. Oke. Apalagi nih PR-nya ya. Oke, jadi mungkin sekilas komponen-komponen yang awet dan tidak awet. Kalau SCC sejuta umat ya, asal nggak dipasang panel agak berlebih, awet. 2 kali 100 watt peak masih oke lah, tapi kalau 3 kali 100 watt peak ya kadang cepat error juga tuh, agak-agak riskan gitu ya. Tapi kalau MPPT itu sampai 1000 watt peak masih oke. Oke, kita bongkar-bongkar dulu laporan pagi ini, kira-kira cuma itu saja. Harusnya mungkin lebih dari 2 ampere atau gimana ya. Oh tuh